Baik teman-teman, di sini saya akan mempraktekkan konfigurasi mikrotik, konfigurasi firewall, manajemen bandwidth, dan proxy. Langsung saja ke videonya. Pertama-tama kalian buka aplikasi Winbox. Pada tampilan Winbox awal, kalian pasti ada MAC address, merupakan MAC address dari mikrotik berikut. Kita connect. Ini tampilan mikrotiknya. Pertama-tama kita beri nama pada interface. Kita beri nama pada Ethernet 1 yaitu WAN. Kenapa WAN? Karena merupakan Ethernet 1 itu merupakan port dari ISP. Ether 2. Ether 2 kita beri nama, kita gunakan untuk gedung A. Pada Ether 3 kita akan gunakan pada gedung B, kita beri nama gedung B. Selanjutnya kita masuk ke IP. Habis itu kita beri IP yang sesuai kita buat pada gedung A dan gedung B. Pada gedung A kita beri IP 192.168.10.1/24. Kita pilih gedung A. Berikutnya pada gedung B, selangkahnya sama. Kita beri IP 20 karena ini beda gedung /24. Habis itu kalian ke IP ke DHCP client, kita plus, kita pilih WAN. Ini DHCP untuk dari ISP. Oke, kita lihat di sini ada statusnya WAN, merupakan sudah dapat tanda internet dari ISP. Kita ke DNS server. Kita beri DNS yang sering kita pakai yaitu DNS Google 8.8.8.8. Apply, oke. Habis itu kita ke DHCP server. Kita tambahkan client di sini. Kita ke gedung A. Kita bikin internet secara DHCP. Next. Pada gedung B kita beri static. Gedung B. Apply, oke. Setelah itu kita ke firewall. NAT, kita plus, kita out interface ini dari ISP, jadi kita pilih WAN. Lalu ke action, kita pilih masquerade, apply, oke. Berikutnya kita yang kita setting yaitu manajemen bandwidth. Kita masuk ke menu quizzes. Habis itu kita bagi bandwidthnya ADD. Nama ini gedung A. Target. Kita pada gedung A kita kasih bandwidth 20 Mbps. Apply, oke. Pada gedung B lakukan langkah pada sama yang gedung A. Pada gedung B kita beri bandwidth 30 Mbps.
apply, oke. Setelah itu kita ke web proxy, enable. Kita beri nama misal kelompok 6, apply. Habis itu kita ke akses, kita plus, kita ke DST port. Di sini kita ketik 80. DST host kita mau yang diblokir, misal kasih bintang dulu, misal kita mau blokir web kompas.com, kita ketik kompas.com, ini pilih Denny, apply, lalu oke. Web yang kita blokir kedua yaitu Shopee, langkahnya sama seperti kompas.com tadi. Beri bintang dulu, kita ketik shopee.co.id, Denny, pilih Denny, apply, oke. Apply, oke. Setelah itu kita ke firewall untuk web proxy-nya. Firewall, kita dinat plus firewall web proxy, kita plus action, kita pilih yang redirect to port 80. Maaf, kita ke general, kita pilih DSTNet terlebih dahulu, protokol 6 TCP DST port 80, klik apply, lalu oke. Hai, di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara memecah jaringan menjadi gedung A, gedung B, dan gedung A menjadi DHCP, gedung B menjadi statik. Berikut merupakan caranya. Kita pakai gedung A yaitu sebagai klien DHCP. Terdapat 4 PC yang satu sebagai server, 1, 2, 3, 4. Laptop ini sebagai server di mana sudah diatur firewall, proxy, dan manajemen bandwidth. Contohnya seperti ini. Bagian portnya seperti ini. Ini untuk LAN, ini untuk gedung A, dan ini untuk gedung B. Yang ini untuk server, yang seperti contoh berikut tadi. Lalu di sini kami akan mengecek yang menggunakan konfigurasi DHCP. Di sini kami ingin mengecek IP yang telah didapat menggunakan DHCP tadi. Nah, berikut IP yang didapatkan tadi. Saya ingin mencoba mengecek jaringan yang telah dibagi tadi. Di sini di gedung A kami membaginya untuk kecepatan unduh 20 dan kecepatan download 20, dan ini hasilnya. Di sini saya ingin mencoba memblok web yang telah diblok lewat server tadi. Nah, sepertinya tampilan yang telah diblok tadi. Setelah itu kita juga dapat melakukan pada PC-PC gedung A lainnya seperti tadi. Berikutnya saya akan mempraktekkan bagaimana cara mendapatkan internet pada klien statik. Pertama-tama kalian masuk ke network dan internet setting, Ethernet, cek adapter option, lalu ke Internet, Properties, pilih ke IPv4. Kita isi secara manual sesuai IP yang ditentukan kita pada di settingan MikroTik. Di
sini saya menggunakan IP 20.11. Tag video lo, Cah. Pose to, Cah. Di sini merupakan klien statik. Di sini pada PC ini sudah mendapatkan internet. Kita cek di Google. Kita coba speed test. Tadi kita sudah membatasi bandwidth 30 Mbps. Coba kita tes. Ini merupakan hasil speed test yang tadi kita sudah batasi 30 Mbps. Ini hasilnya. Berikutnya kita akan menunjukkan web proxy yang sudah kita blok, yaitu kompas.com dan Shopee. Berikut merupakan langkahnya. Nah, ini untuk hasil web proxy yang sudah kita blokir. Ya, berikutnya saya akan tunjukkan Shopee. Hasilnya sama seperti yang sebelumnya. Pada gedung B terdapat internet statik. Pada PC yang lainnya silahkan ikuti pada PC yang sudah saya praktekkan. Firewall adalah sebuah sistem atau perangkat yang mengizinkan lalu lintas jaringan yang dianggap aman untuk melaluinya dan mencegah lalu lintas jaringan yang tidak aman. Ada beberapa fungsi firewall, antaranya 1. Mengontrol dan mengawasi paket data. 2. Melakukan autentifikasi terhadap akses. 3. Aplikasi proxy. Firewall mampu meriksa lebih dari sekedar header dari paket data. Kemampuan ini menuntut firewall untuk mampu mendeteksi protokol aplikasi tertentu yang spesifikasi. 4. Mencatat setiap transaksi kejadian yang terjadi di firewall. Ini memungkinkan untuk membantu sebagai pendeteksi dini akan penjebolan jaringan. Firewall minangka sistem utawi piranti sing ngidini lalu lintas jaringan sing dianggap aman dilewati lan nyegah lalu lintas jaringan sing ora aman. Ana sawetara fungsi firewall klebu. Setunggal, ngontrol lan nyawasi paket data. Kalih, akses keasliane. 3. Aplikasi proxy firewall bisa neliti luwih saking header paket data. Kemampuan iki mbutuhake firewall supaya saged deteksi spesifikasi protokol aplikasi tartamtu. Sekawan, rekam saben transaksi kedadean sing ana ing firewall. Iki bisa mbantu deteksi awal pelanggaran jaringan. Firewall is system or device that allow network traffic that is considered safe to pass through and prevent network traffic this is not safe. There are several firewall functions including, and first, control and monitoring data, authenticated access. Firewall proxy application are able to examine more than just the header of data packet. This capability requires the firewall to be able to detect certain application protocol specification and last record every incident traffic that occurs on the firewall. This many help with early detection of network access. Proxy merupakan sistem yang menengahi pengguna dan internet untuk menyembunyikan identitas asli pengguna. Jadi, data yang dikirim ke website tertuju akan menggunakan alamat IP dari proxy server. Fungsi proxy server 1. Connection sharing, di mana proxy server berfungsi sebagai hub atau terminal. 2. Filtering atau pemilihan informasi. Transfer informasi menggunakan internet akan disaring agar dapat meminimalisir serangan virus atau malware. 3. Caching, yang berarti data sementara dari aktivitas internet akan disimpan di server. 4. Masking, yang merupakan fungsi dari server proxy, yaitu menutupi atau menyembunyikan identitas pengguna, terutama alamat IP.
Proxy are system that messages between the user and the internet to return the user identity, so that data sent to the destination website will ask the IP address of the proxy server. Proxy server destination 1. Connection sharing, where the proxy server destination as a hub or terminal. 2. Filtering or sorting information transfer using the internet will be filtered in order to minimize virus or malware attacks. 3. Changing bits mean temporarily data from internet activity will be stored on the server. 4. Masking bits in the destination of the proxy server, namely covering or hiding the user identity. Proxy minangka sistem sing mediasi antarane pangguna lan internet kanggo ndelikake identitas asli pengguna. Dadi, data sing dikirim menyang situs web tujuan bakal gunakake alamat IP server proxy. Fungsi proxy server setunggal nggo bareng sambungan anti server proxy, fungsi minangka hub utawa terminal. Kalih nyaring utawa ngurutke informasi. Transfer informasi nggunakake internet bakal disaring supaya bisa nyilekake serangan virus utawa malware. Kaping 3, cacing sing tegese data sementara saka aktivitas internet bakal disimpen ing server. Kaping sekawan, masking yaiku fungsi saka server proxy yaiku nutupi utawa ndelikake identitas pengguna utamane alamat IP. Manajemen bandwidth merupakan proses pengaturan jumlah data pada jaringan dengan mengatur alokasi perangkat yang memakan data jaringan. Hal ini membantu meringankan kemacetan jaringan dan memastikan aplikasi kritis suatu organisasi mendapatkan bandwidth yang cukup. Manfaat dari manajemen bandwidth. Salah satu manfaat manajemen bandwidth yang disignifikan adalah mengurangi kemacetan antara jaringan maupun aplikasi. Tanpa itu, semua aplikasi akan memperebutkan bandwidth sehingga dapat mengganggu pekerjaan. Bandwidth management is the process of regulation the amount of data on a network by managing the allocation of devices that consume network data. This helps ensure network congestion and ensure on organization critical application get sufficient bandwidth. Benefit from bandwidth management. One of the significant benefits of management is reduction congestion between network and application. Without it, all application will peak for bandwidth which can interfere with network. Manajemen bandwidth yaiku proses ngatur jumlah data ing jaringan kanthi ngatur alokasi piranti sing nggunakake data jaringan. Iki mbantu ngatasi kemacetan jaringan lan jamin aplikasi kritis organisasi entuk bandwidth sing cukup. Keuntungan saka manajemen bandwidth. Salah sawijining mupangat penting saka manajemen bandwidth yaiku nyuda kemacetan lan antarane jaringan lan aplikasi. Tanpa iku, kabeh aplikasi bakalan perang kanggo bandwidth sing bisa ganggu karya. Load balancing merupakan proses pendistribusian traffic atau lalu lintas jaringan secara efisien ke dalam sekelompok server atau yang lebih dikenal dengan server pool atau server farm. Load balancing ini berguna agar salah satu server website yang mendapatkan banyak lalu lintas kunjungan tidak mengalami kelebihan data. Berdasarkan konfigurasinya, load balancing dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Hardware load balancer, 2. Software load balancer, dan ketiga virtual load balancer. Metode load balancing. Yang pertama, round robin. Metode ini bekerja dengan cara menyalurkan lalu lintas jaringan secara berurutan dari satu server ke server lainnya sehingga menciptakan rotasi pembagian yang stabil. Yang kedua, IP host adalah metode load balancing yang melakukan pendistribusian lalu lintas jaringan berdasarkan data yang terhubung dengan IP atau incoming paket dari pengguna. Yang ketiga, flash bandwidth. Pendistribusian lalu lintas jaringan akan dilakukan berdasarkan server dengan jumlah jaringan paling kecil dan ukuran megabit per second atau Mbps terlebih dahulu. Yang keempat, mode less connection.
akan mendistribusikan lalu lintas jaringan berdasarkan server jaringan jumlah koneksi yang paling sedikit terlebih dahulu. Yang kelima, terakhir, last response time adalah versi upgrade dari metode last connection. Pada metode ini, distribusi lalu lintas jaringan dilakukan melalui dua cara, yaitu berdasarkan jumlah koneksi yang paling kecil dan respon yang paling cepat. Load balance menika proses nyebarake lalu lintas utawi lalu lintas jaringan kanthi efisien menyang kelompok server utawi luwih dikenal minangka pool server utawi farm server. Balancing beban migunani supaya salah sawijining server ing situs web sing entuk lalu lintas akeh ora ngalami kakehan. Under dasar konfigurasi load balancer bisa diperang jadi 3 jenis, yaitu hardware load balancer, software load balancer, lan virtual load balancer. Metode load balancing. 1. Babak Robin. Cara iki dianggo kanthi nyalurake lalu lintas jaringan kanthi urut saka siji server menyang server liyane. Saengga nggawe rotasi urut barang sing stabil. IP hash minangka metode load balancing sing nyebarake lalu lintas jaringan adhedhasar data sing ana gendhangane karo IP pangguna utawa paket mlebu. 3. Bandwidth paling sithik. Didistribusi lalu lintas jaringan bakal ditindakake adhedhasar server kanthi ukuran jaringan paling cilik ing megabyte per detik utawa Mbps luwih dhisik. 4. Cara last connection bakal nyebarake lalu lintas jaringan adhedhasar server kanthi jumlah sambungan paling sithik. 5. Wektu tanggapan. Paling ora minangka versi paling anyar saka metode sambungan paling ora. Ing metode iki didistribusi lalu lintas jaringan ditindakake kanthi 2 cara, yaiku adhedhasar jumlah sambungan sing paling cilik lan wektu respon paling cepat. Load balancing is the process of distributing traffic or network traffic infinitely into a group of server, or better known as a server pool and server farm. This load balancing is useful so that one of the server on website that gets a lot of traffic does not experience an overload. Based on configuration, load balancing can be divided into 3 types: hardware load balancer, software load balancer, and virtual load balancer. Balancing method. In first round robin. This method works by channeling network traffic sequentially from one server to another, thereby creating a stable sharing rotation. 2. IP hash is a load balancing method that distributed network traffic based on data relate to the user's IP incoming packet. 3. Leased bandwidth. Network traffic distribution will be carried out based on the server with the smallest network size in megabits per second. 4. The last connection method will distribute network traffic based on the server with the fewest number of connection first. 5. Least response time in a upgrade version on the last connection method. In this method, network traffic distribution is carried out in 2 ways, namely based on the smallest number of the connection and the fastest response time.